Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan update Dogecoin teman-teman ya. Oke, ini adalah chart Dogecoin dalam time frame 1 jam. Oke, saya akan melakukan sedikit pembahasan di pembahasan video sebelumnya. Di video sebelumnya itu saya memantau di highest 6.000 teman-teman di sini ya. Ya. Kemudian low-nya di 3.500 di sini. Jadi pada waktu itu saya menggunakan ini tren turun ini teman-teman, dari high ini, swing high ini ya, sampai bawah ya. Terus kemudian saya mencari target kenaikannya ya, seperti ini. Ini saya cerita dulu supaya bahasan saya nyambung ya, seperti itu. Jadi pada waktu itu swing high-nya ini, swing low-nya ini, dalam tren turun ini, terus Dogecoin itu tren turun ini naik ya, naik. Kita cari targetnya. Di video saya sebelumnya kan di dalam time frame hourly itu target apabila dia break dari 6.000 ya. Syaratnya kalau 6.000 ini di break, 6.000 itu di sini teman-teman, di area ini ya. Ini break dengan volume ya. Dengan volume, maka target berikutnya adalah di 7.500 atau di retracement 161. Kemudian apabila itu sudah tercapai, maka berikutnya adalah 9.975. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, itu kan apabila harganya naik ya, seperti itu. Sedang dalam kenyataannya untuk Dogecoin kan ternyata malah turun seperti itu ya. Malah turun seperti itu. Nah, kemudian turunnya ini juga sudah melebihi low-nya yang di sini. Low-nya yang di sini. Sehingga saya kembali menggunakan tren yang lebih panjang. Ini adalah tren hourly ya. Jadi target 7.500 ini tidak tercapai, justru untuk Dogecoin adalah turun. Dogecoin adalah turun, dan turunnya ini adalah melebihi dari low-nya. Turunnya melebihi low yang kita gunakan untuk cari target. Sehingga saya akan gunakan time frame yang lebih tinggi untuk melihat koreksi dari Doge ini. Oke, saya akan bersihkan dulu. Terus kemarin kan saya udah bikin ini juga ya. Kita lihat di sini di time frame 4 jam. Oke, sebentar teman-teman. Nah, di dalam time frame 4 jam kita akan lihat dulu teman-teman. Kita akan lihat dulu, kalau kita lihat dari sekitar sini ya. Ini nggak begitu kelihatan. Kalau kita lihat, oke teman-teman, untuk melihat ke ini, ke chart, maksud saya tren yang lebih panjang, saya gunakan, kalau tadi gunakan time frame hourly, maka saya sekarang gunakan time frame daily ya teman-teman. Ini kalau di daily teman-teman bisa melihat dengan jelas dalam tren kenaikannya Dogecoin ya. Tren kenaikan Dogecoin ini teman-teman bisa lihat ada koreksi ya. Jadi seperti pada saat dulu dari 200-an ke 1.000 turun lagi, itu kan cukup lama di sini, dia naik terus ada koreksi, terus dia konsolidasi lama ya. Baru kemudian break dari sekitar 1.100, kemudian saya masuk lagi. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk melihat gambaran pergerakan dari Dogecoin dalam rentang yang saya bulatin nih teman-teman. Kenapa? Karena Dogecoin di dalam pergerakannya dari break sekitar 1.100 itu, dia waktu itu sempat 6.000, kemudian retrace, dan kemudian tembus high-nya lagi sampai 6.800. Jadi kalau kita perhatikan dari sekitar 1.000 sampai high-nya di 6.800,
ternyata dia juga sudah retracement ya. Jadi dia udah naik terus dia koreksi. Nah, koreksi ini adalah wajar atau tidak, kita akan cek dengan menggunakan Fibonacci ya. Fibonacci ini adalah daily supaya lebih jelas. Seperti itu. Oke, dari sini saya akan menggunakan awal tren tuh tadi saya lihat yang terlihat itu di sekitar 700-an teman-teman. Nih saya tarik dulu. Nah, ini jadi saya gunakan awal tren tuh ini teman-teman di sini ya. Oke, saya akan tarik dari sini ke atas. Nah, koreksinya untuk daily-nya itu sampai berapa? Ya. Ya, di sini ya. Kira-kira pas lah seperti ini ya. Karena kita nggak perlu ini yang extension ke bawah, sementara saya matikan dulu. Oke, saya akan lanjutkan cerita. Jadi untuk Dogecoin ini teman-teman, saya gunakan awal tren 700-an ya, 700-an. Kemudian high-nya di sini. Itu di sini terlihat sebenarnya untuk koreksi dari Dogecoin itu dalam tren naik ini teman-teman. Dalam tren naik dari awal tren ini sampai ke 6.800 tuh ya koreksinya ke dari ini nolnya ya, koreksinya kan ini akan tren naiknya kemudian retrace-nya ke bawah. Ini di dalam daily koreksinya adalah sampai 23. Ini dalam sehari aja 23 ini kecapek teman-teman. 23 jadi setelah sampai high-nya di 6.800 dalam sehari aja dia support ini retracement 23 dan 38 sudah kecapai. Ini dalam harian teman-teman ya. Jadi koreksi pertama itu sampai 42. Nah 42 besoknya kembali naik ya. Terus nggak kuat lagi. Jadi 38 retracement tidak kuat. Itu biasanya kalau dihukum Fibonacci kalau 38 tidak kuat itu bisa mencari retracement di bawahnya yaitu di 50 bahkan bisa langsung ke 61 langsung. Dan untuk hari keempat koreksi 1, 2, 3, 4 itu untuk Dogecoin itu koreksinya bahkan melebihi retracement 60 atau di 3084 sempat overshoot sampai ke sekitar 2500-an teman-teman. 2500. Tahanan di bawahnya yang paling dekat adalah di 2050 di retracement 78,6. Tetapi itu sehari saja terus mantul ya. 2 hari ini sudah harganya udah kembali lagi ke retracement 60 yaitu di 38 dan sudah mencoba untuk naik itu kisarannya di sekitar 4.400. Kalau dari tren naik ini terus dia koreksi, maka supportnya kan ada di 54 jebol, 45 jebol, 38 sempat jebol, kemudian 3.100 jebol dan hampir 2000 low-nya hanya sampai di 2.500 terus dia mantul lagi. Untuk saat ini harganya adalah di 4.200-an. Nah, karena ini untuk Dogecoin ini udah mulai turun dan mantul, ini saya gambarkannya, dia udah mulai turun tuh dari sini ke sini dan sudah mantul. Dan sudah mantul-mantulnya kan dari 2.500 dia udah ke 4.200-an. Udah mantulnya udah banyak teman-teman. Mantulnya udah dari 2.500 itu dia segini sebentar ya. Dia udah mantul 72%, gila. Ini bagus sekali sih untuk trading ya. Untuk trading bagus sekali. Nah, kita gunakan tren terakhir aja. Kita gunakan tren terakhir. Kalau di Fibonacci sebagai trader itu kita cukup melihat tren terakhir aja. Kondisi harga dari tren terakhir dia sedang melanjutkan kenaikannya atau dia melanjutkan penurunannya seperti itu. Kalau dia melanjutkan penurunannya, kita akan cari tren misalkan gini, dia
lagi naik, terus dia masih dia lagi naik dan dia mulai ada koreksi, ya, Maka kita akan mencari retracement-nya untuk mencari supportnya, ya. Tetapi ini untuk Dogecoin ini dia udah turun tembus supportnya dan dia udah reversal. Nah, karena sudah reversal, maka kita gantian mencarinya bukan di supportnya, tetapi mencarinya adalah resistannya. Ya, kalau resistannya kita akan gunakan Fibonacci yang lain, ya. Kalau misalkan seperti ini teman-teman. Kalau support kan kita mencari seperti ini mencari supportnya, ya. Yaitu di 23, 38, 50, 61, 78. Nah, misalkan udah mantul, maka kita kembali mencari bukan supportnya tetapi mencari resistannya, ya. Resistannya seperti ini. Nah, kita akan tahu resistannya Doge berapa. Nah, sekarang kita akan cari Doge ini kira-kira halangannya apa saja di dalam menuju high-nya. Jadi bisa saya gunakan chart daily karena kelihatan juga seperti ini, ya teman-teman. Oke, saya akan mencoba menarik garis dari swing high-nya ke swing low-nya. Jadi di dalam kita mencari resistan, kita butuh yang namanya swing high, ya. Kita butuh juga yang namanya swing low, ya. Kemudian dua titik itu kita hubungkan. Ini perkiraan aja. Nah, seperti ini. Jadi untuk saat ini di dalam daily untuk Dogecoin itu koreksinya dia udah sampai di sekitar 2500-an, ya. Ini saya pasin aja deh 2500-an. Ya, perkiraannya di 2500-an kemarin. Jadi dia dari sini, dari 6800 dia turun. Terus dia kan mantul. Mantulnya itu dia di dalam sehari aja dia udah bisa kembali dari 0. Dia udah ketemu resistan 23. Udah berhasil nembus 35. Kemudian sehari itu juga dia udah berhasil bermain di 38 atau di 4178. Tetapi kemudian turun, ya, yang candle merah ini. Nah, kemudian besoknya rentang harganya juga kembali testing di sini, teman-teman. Testing di supportnya. Jadi awalnya di sini nih, ya, di sini disentuh resistan, terus kemudian besoknya naik tembus tetapi nggak kuat, testing lagi support. Ini bagus aja sih, testing support seperti itu. Terus candle hari ini, daily hari ini harganya sebenarnya udah bermain lagi mendekati resistan hari kemarin di 4400-an, tapi hari ini tertingginya hanya sekitar di 4300-an. Kalau saat ini harganya adalah di 4180. 4180 itu perlu kita perhatikan bahwa resistannya 4176 perkiraan, ya. 4200 lah. Jadi kalau saat ini harga Dogecoin di 4200 itu dia berada di kisaran retracement 38. Sebenarnya di kondisi harga sekarang di retracement 38 ini bagus, yaitu retracement 38 tuh ini, ya. Sampai 50 ini bagus kalau kuat bertahan di area itu, cukup solid konsolidasi di area itu, saya rasa akan banyak yang masuk. Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah resistannya adalah di 4600. Jadi yang perlu diperhatikan tuh 4200 jangan jebol, atau 4000-an jangan jebol, karena itu support penting. Kemudian resistan berikutnya adalah di 4600 atau 4700-an. Jadi 4700-an, ya, ini, ya. Kemudian 5200, kemudian 5900. Ini resistan semua dan high-nya di 68. Itu penting sekali untuk peta pergerakan dari Dogecoin ini. Itu penting sekali. Nah, kita akan lihat kalau di dalam hourly, di sini kan juga bisa dilihat, ya. Di dalam hourly, nah seperti ini, ya. Oh, nggak bisa ketarik. Tapi kalau saya mau tarik juga bisa. Jadi dari high-nya ke sini, ya kan, bentuknya mirip lah seperti itu, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di 4752.
kunci penting dari pergerakan Dodge adalah dari tren naiknya ini ke tren turunnya ini, ya. Dia turun, dia naik, retrace ke atas. Perhatikan jangan jebol di 4.200 atau 4.000 sampai 4.200. Makanya ini konsolidasi di area sini ya. Nah, terus kemudian resistan berikutnya di 4.600, 4.700 dan 5.200 ya. 59 dan high-nya di 68. Titik itu penting, titik itu aja yang perlu diperhatikan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang trading bisa menggunakan time frame yang lebih pendek. Time frame yang lebih pendek juga tetap ada kesempatan. Cuman memang akhir minggu ini terasa agak slow pergerakannya ya. Agak slow pergerakannya. Di dalam time frame 15 menit ada satu pola ini teman-teman. Pola seperti dia ada resistan di sekitar 4.400, tetapi resistan berikutnya dia tidak kuat lebih tinggi. Jadi ada satu pola seperti simetrik, seperti triangle ya. Seperti ini ada satu pola seperti triangle. Nah, seperti ini. Ini satu pola menunggu sih menurut saya, karena ini masih separuh-separuh ya, antara naik dan turunnya masih separuh-separuh. Kalau misalkan bentuknya adalah ascending triangle seperti ini, kemungkinan besarnya kan adalah naik ya. Kalau descending triangle seperti ini, kemungkinan besarnya kan adalah turun. Ya, karena dia kalau yang descending triangle ini adalah lower high, kalau yang ascending triangle ini higher low ya, higher low. Low-nya lebih tinggi. Jadi cenderung naik. Kalau yang descending triangle adalah lower high. High-nya cenderung lebih rendah. Nah, kalau misalkan seperti ini kan bentuknya seperti symmetric triangle. Jadi naik turunnya itu adalah imbang. Ya, kita lihat aja besok seperti apa teman-teman. Saya masih hold harga yang 1.100, saya masih hold. Dan untuk yang saya harga sekitar 4.000-an ada juga. Saya masih testing antara porsi kemarin adalah 75 ya. Hold dan 25 trading. Saya rasa ini kurang pas ya. Saya rasa kurang pas nih ya. Menurut saya yang pas adalah kayaknya 50-50 ya. Jadi 50 hold, 50 trading. Karena ini barang volatil sekali. Seperti itu, jadi lebih enak untuk trading teman-teman ya. Kalau mau hold ya perkiraan di 50 ini mungkin lebih enak ya. Terus kemudian nih yang perlu teman-teman perhatikan, Dogecoin ini volatil ya. Dan hampir semua koin-koin juga volatil. Jadi koreksi yang namanya koreksi sampai retracement 70-an, retracement 61 maksud saya ya. Dan retracement sampai 76 itu wajar. Jadi kalau misalkan koreksi baru sampai 23, 38 ya itu bagus sih. Cuman kalau koreksinya sampai 50, 60, 61, 78 di cryptocurrency itu adalah sangat mungkin. Contohnya aja dari sini ya, kita lihat. Ini koreksinya aja pas 50 ya. Ini karena tren dia masih lanjut ya. Ini tren dia masih lanjut ya. Dari tren ini aja, maksud saya bukan itu. Dari tren ini aja teman-teman ya. Dari tren ini kan masih kuat sekali. Dia koreksinya wajar sih, dia sampai 50 aja. 50 retracement di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat yang tren satunya di sini yang sampai 6.800, kalau kita tarik dari sini ya 800-an, itu koreksinya ekstrim. Koreksinya sampai 61 dan hampir 78 ya, teman-teman, 78. Kalau koreksi udah lebih dari 61 ya, teman-teman tinggal lihat aja di sini ada demand enggak? Ada support kuat enggak? Seperti itu. Jadi di dalam cryptocurrency koreksinya itu kalau pas lagi koreksi sampai 60 wajar. Jadi teman-teman mesti lakukan money management yang bagus dan atur porsinya. Kalau 50 saya rasa paling tepat untuk ini ya. Jadi kalau kita pegang barang 50 kita hold, 50 trading.
Trading ya teman-teman atur sendiri dengan menggunakan time frame yang lebih pendek. Seperti itu. Saya juga masih belajar, saya juga masih menghafalkan pola gerak dari Dogecoin ini teman-teman. Peluang tetap ada dan perulangannya jauh lebih cepat daripada di saham, jadi masih saya sangat suka ya barang-barang yang volatilitasnya tinggi seperti ini. Oke, teman-teman, demikian update saya dari Surya MS Trade and Investment untuk Dogecoin hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya.